Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami' As-Solihin, para guru, para sepuh, wabil khusus Ketua DKM, guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustadz Dr. Shadiqin Zarkashi, atalallahu hayatahu ala ta'ati wa nafa'ana bi fi tuli hayati. Tak lupa juga sesepuh yaitu Bapak Haji Edi Hambali beserta para guru, para sepuh jamaah hafidhakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan pada kita dan keluarga keselamatan, kesehatan, kemudahan, rizki melimpah, berkah, panjang umurnya, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam ini melanjutkan surah Al-Baqarah terakhir kemarin ayat 10. Insyaallah pada kesempatan ini ayat 11. Sudah ketemu? Insyaallah masih hafal ayatnya bagi yang tak pegang Quran. Nggak tahu nanti makin ke belakang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala Sadaqallahul azim. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di atas bumi. Qalu, mereka jawab, innama nahnu muslihun. Loh, kami ini orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang memperbaiki yang rusak. Ala innahum humul mufsidunah, ketahuilah mereka itu adalah para perusak, destroyer. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak menyadarinya. Itu makna mentahnya. I'lam anna hadha huwa an-naw'u tsani min qabaihi af'alil munafiqin. Ayat tadi itu adalah ayat yang menjelaskan tentang bagian kedua dari karakter buruk orang-orang munafik. Jadi ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan bagian kedua karakter sifat buruk orang-orang munafik. Yang kita maksud munafik yaitu di zaman Nabi orangnya aslinya kafir, cuma pura-pura beriman. Yang pertama, siapakah yang menyatakan la tufsidu? Apakah Allah langsung? Sementara Allah firmankan ayatnya ini diturunkan pada Nabi. Jadi la tufsidu, janganlah kalian berbuat rusak. Yang berbicara kepada orang munafik ini apakah langsung Allah? Apakah Nabi atau sahabat-sahabat Nabi? Karena ada pernyataan bentuk larangan, jangan kalian berbuat rusak di muka bumi. Siapa kira-kira? Apakah Allah langsung berbicara ke orang munafik?
Langsung berarti dapat wahyu orang munafik. Disampaikan oleh Rasulullah kah atau para sahabat yang berimankah? Nah, di sini ulama berbeda. Yang pasti ayat ini dari Allah, yang tak langsung disampaikan kepada mereka yang munafik. Disampaikan wahyunya pada Nabi, maka pertama Nabi yang menyatakan jangan berbuat rusak kepada mereka, dan juga sebagian dari sahabat Nabi berbuat baik, minta mereka untuk tidak berbuat rusak. Karena ayat ini tidak disebut siapa yang berbicara. Kemudian apa yang dimaksud dengan ifsad? Nah, ini yang dimaksud dengan ifsad, berbuat rusak. Fasad itu adalah rusak, ifsad itu merusak. Yang namanya merusak, ada sesuatu yang baik dan bagus lalu dirusak. Bisa tangkap? Yang namanya merusak, ada objek yang dirusak, pastinya bagus dan baik. Kalau memang objek itu sudah rusak, tak perlu dinyatakan rusak. Berarti ada sesuatu yang baik dan bagus. Apa itu? Adalah yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentang alam ini, bahwa Allah menciptakan makhluk, diantaranya adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini fungsinya selain menjadi bagian dari pakunya alam, yaitu adalah bagian dari daratan bumi. Jangan kemudian dirusak, jangan kemudian digundulkan, jangan kemudian ditebang sembarangan. Kalau di kawasan puncak, kawasan hutan itu pohon-pohonnya ditebang, yang tadinya indah jadi tidak indah, apa tetap indah? Tak indah. Yang tadinya itu air terserap, tidak ada longsor, kira-kira terjadi longsor apa tidak? Nah, inilah yang dimaksud dengan ifsad. Karena Allah sudah menciptakan makhluk berdasarkan sunnah ketentuannya, bahwa alam ini oleh Allah kita diperintahkan untuk menjaga, tapi dirusak. Itu yang pertama terkait dengan alam. Kemudian yang kedua adalah yaitu terkait dengan maksiat. Orang semua terlahir dalam keadaan suci. Siapapun ayah ibunya, pasti anak yang terlahir suci. Apapun agama orang tua dan keluarganya, pasti terlahirnya suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan suci. Yang merubah nanti adalah keluarga dan lingkungannya. Ini sudah menjadi orang beriman suci, tiba-tiba berbuat durhaka kepada Allah. Itu namanya merusak. Merusak diri maupun merusak orang lain. Ada maksiat yang efeknya adalah pada pribadi, ada maksiat yang efeknya kepada orang lain. Orang yang belum sholat itu efeknya personal. Orang yang tidak puasa itu maksiat efeknya personal. Tapi kalau sudah minum minuman keras, bukan hanya personal,
bisa berefek sosial. Kalau yang dilakukan adalah yaitu dengan cara mengambil hak orang, ngerampok, nyuri, korupsi, itu sudah maksiat berefek sosial. Nah, maksiat-maksiat inilah yang disebut dengan ifsad. Yang tadinya orangnya soleh dan solehah, rajin sholat ke masjid berjamaah, ada kemudian sebagian yang belum sholat. Yang tadinya itu di lingkungan aman damai, tiba-tiba ada sebagian orang yang mabuk-mabukan. Yang tenang dan damai jadi rusak ketenangan dan kedamaian. Yang tadinya hidup sejahtera karena anggarannya ada, gara-gara dipalak dan dicaplok di korupsi, akhirnya kehidupan rusak, tidak sejahtera. Yang tadinya bantuan berharapnya itu adalah bisa menyejahterakan, ternyata malah makin menyengsarakan. Itu namanya ifsad. Betul, yang melakukan adalah bukan orang kafir, tapi tak menampakkan keimanan. Memang umat Islam sebagian kecil, tapi perilaku yang ditunjukkan adalah perilakunya orang munafik. Bisa tangkap Pak ya? Memang orangnya bukan orang munafik seperti munafik di masa Nabi, kafir asli, pura-pura iman. Ini beriman, bukan munafik, tapi perilaku dan karakternya persis dengan karakter dan perilaku orang munafik. Itulah yang disebut dengan ifsad. Kalau ayat ini hanya ditujukan kepada orang-orang munafik, ayat ini kan sambungan dari sebelumnya. La tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kalian itu siapa? Adalah orang-orang munafik yang asli kafir, pura-pura beriman. Lalu ada orang yang berbuat kerusakan, memang bukan munafik, tapi dia berperilaku seperti orang munafik. Ada laki-laki namanya Hasan, memang dia Hasan, cuma kalau malam dia berdandan seperti Hasanah. Bisa tangkap ya logikanya? Memang dia bukan perempuan, tapi perilakunya yaitu seperti perempuan. Orangnya Hasan, perilakunya Hasanah. Orangnya umat Islam, perilakunya orang munafik. Jelas nih? Nah, ini yang dimaksud. Jadi ayat ini pun juga tentu yang jadi lawan bicara dulu mereka, tapi kita pun juga harus masuk ke dalam ayat ini bahwa kita juga dilarang untuk berbuat kerusakan. Itulah bedanya orang munafik yang pura-pura iman dengan munafik beneran dan kafir beneran. Kemudian yang berikutnya adalah mereka ternyata jawabnya dengan pede bilang qalu innama nahnu muslihun. Kami ini tak lain orang-orang yang berbuat kebaikan. Innama itu dalam bahasa Arab menunjukkan makna tak lain. Contoh, innama ilahukum ilahu wahid.
innama, tak lain. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pakai innama kan? Pakai innama. Jadi innama sama fungsinya seperti la ilaha illallah. Sama. Ini jawaban mereka, innama nahnu muslihun. Tidak, tak lain kami hanyalah orang-orang yang berbuat baik. Yang pertama, mereka pede bilang hanya selalu berbuat baik. Yang kedua adalah muslih itu beda dengan soleh. Jelas dulu nih. As-solihin beda dengan al-muslihin. Soleh beda dengan muslih. Solah beda dengan islah. Jelas nih? Bisa dibedakan dulu. Soleh itu terkait dengan internal pribadinya. Ahmad itu orang soleh pribadi. Doktor Sodikin Zerkasi itu musleh, pribadinya soleh. Dia memperbaiki orang yang belum soleh. Jelas nih? Jadi mereka tidak sekedar ngaku innama nahnu solihun. Seandainya begitu, bukan hanya ngaku dirinya pribadinya soleh, tapi ngaku tak lain muslih, memperbaiki yang rusak. Jelas? Bisa tangkap ya? Nah, ini pede mereka bilang innama nahnu muslihun. Nabi dulu itu soleh sebelum diangkat jadi nabi, diakui. Banyak yang seneng kalau orang soleh. Tapi kalau sudah muslih, memperbaiki orang, ingin memperbaiki masyarakat, ingin memperbaiki lingkungan, pasti banyak tantangan dan ada yang tak senang. Jelas ya? Nah ini, jadi mereka bukan sekedar ngaku baik pribadi, tapi mereka bilang kami ini juga muslih, yaitu yang rusak kami perbaiki. Mereka lah orang-orang yang munafik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan soleh dan muslihnya, yaitu adalah mereka ngaku iktikad keyakinannya bahwa mereka betul-betul beriman. Betul-betul beriman. Nanti ada ayat berikutnya. Betul-betul beriman. Yang kedua, mereka seakan-akan tidak merasa bahwa mereka berbuat kerusakan, tapi merasanya adalah berbuat kebaikan untuk kekuatan agama Islam. Ini mereka dulu nih. Padahal yang dilakukan itu adalah merusak. Di antara perilaku merusaknya orang-orang munafik itu bukan hanya sekedar tentang alam, bukan sekedar tadi tentang maksiat dampak personal dan sosial, tapi ada perilaku yaitu kesana kemari. Itu antara yang dilakukan, diucapkan dengan di hati berbeda. Nanti Nabi Muhammad yang dijelek-jelekkan, nanti para sahabat itu yang dijelek-jelekkan, fitnah disebarkan. Itu diantara bagian cara merusak mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka tetap mengaku bahwa mereka adalah muslih dan ingin menampakkan bahwa mereka sudah mengokohkan agama? Kata sebagian ulama ahli tafsir adalah yaitu
ingin menusuk dan menghancurkan Islam dari dalam. Ini yang bahaya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul dan konco-konconya itu kafir, pura-pura beriman, menampakkan keimanan, menampakkan seakan-akan dirinya muslih, sejatinya adalah ingin menggerogoti Islam dari dalam. Karena mereka bisa masuk, mereka bisa mengakses, nanti informasi disampaikan keluar, nanti pula perilaku mereka akan dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam, padahal itu bukan ajaran agama Islam. Jelas bisa ditangkap? Nah, inilah kenapa kita mesti hati-hati kepada orang munafik. Kalau kafirnya jelas kelihatan, orang yang kafir terang-terangan jelas kelihatan. Tapi kalau kafirnya disembunyikan, pura-pura beriman, pura-pura beramal soleh, ini yang perlu kita waspadai. Dengan demikian, bagaimana kalau umat Islam tahu ada orang-orang yang demikian? Kata Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, pernah dengar? Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah? Ya barusan itu. Kata beliau, keharusan kita sebagai umat Islam untuk melakukan pembelaan dari rongrongan mereka yang jelas-jelas munafik, ingin merongrong Islam dari dalam. Cuma problemnya kan lagi-lagi kita ini tak tahu mana yang munafiknya itu beneran dengan orang yang punya karakter dan perilaku munafik. Kalau yang berkarakter berperilaku munafik, kita banyak tahu sebagian saudara-saudara kita meskipun tak banyak. Tapi yang murni munafik, ini yang sulit. Mudah-mudahan kita ini betul-betul menjadi muslih, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Muslih ini adalah karakter dari mukmin. Mereka kenapa menyatakan muslih? Karena di awal mereka menyatakan orang beriman itu soleh pribadinya. Orang beriman juga mau menjadikan orang lain menjadi soleh. Makanya mereka bilang muslih, sehingga akan diyakini mereka betul-betul beriman. Nah, karakter islah dan muslih inilah yang harus kita tarik, kita internalkan dalam pribadi dan karakter kita, jiwa kita, kemudian kita terapkan untuk mengukuhkan agama kita, untuk memperbaiki saudara-saudara kita, baru disebut dengan muslih. Ayat lain menyatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Fa aslihu kan? Ya. Aslaha yuslihu islahan wa muslahan fahuwa muslihun. Ya. Aslaha illalladzina tabu wa aslahu. Ada kan? Oke. Kemudian yaitu adalah kata Allah tadi, fa aslihu. Kalau ada hubungan yang retak antar orang beriman, yaitu islahkan, perbaiki. Itulah karakter mukmin sejati. Maka yang dijunjung oleh al-mu'minuna haqqo, orang beriman hakiki itu, kata para mufassir adalah yaitu
menghargai yang namanya al-insaniyah, kemanusiaan. Jelas? Kemanusiaan. Kita manusia harus soleh. Kalau ada yang masih tidak beriman, ajak biar jadi mukmin. Kalau ada yang beriman masih maksiat, ajak biar taat. Kalau yang kadang taat kadang maksiat, ajak biar menjadi orang yang taat beneran. Tapi kita dulu menjadi teladan. Sebab yang 100% baik itu ya Nabi. Kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, karena bukan Nabi tak mungkin tak pernah berbuat maksiat. Mungkin kita yang bukan wali paling enggak 75% kita baik, maksiatnya 25%, tapi yang tidak sengaja, yang tak kelihatan orang dan tidak terulang. Ini baru namanya muslih. Islam mengajarkan kita untuk hormat kepada manusia karena manusianya. Jelas dulu nih. Islam mengajarkan kita menghormati dan menghargai manusia karena manusianya. Walaqad karramna bani Adamah. Allah katakan kami muliakan anak cucu Adam. Jadi kita hormati dulu kemanusiaannya, baru kita angkat dari manusia yang belum beriman menjadi beriman. Kita hormati kemanusiaannya, maksiatnya kita benci. Problemnya kita kalau sudah tak suka kepada orang yang bermaksiat, maksiat yang kita benci, apa orangnya kebawa kita juga benci. Mengko nih, ada orang berbuat buruk, ada orang berbuat maksiat dan berbuat rusak. Kita sekedar benci, tak suka pada maksiat dan perbuatan merusaknya, apa orangnya juga kita tarik dibenci? Dua-duanya kayaknya ya. Nah ini problem kita nih. Lalu bagaimana kita menjadi muslih kalau ada orang berbuat rusak, ada orang berbuat maksiat? Bukan maksiatnya saja yang kita benci, tapi pelakunya kita benci. Pelakunya kita jauhi, kita akan gagal menjadi muslih. Hanya sekedar menjadi orang soleh. Nah ini tugas kita nih. Dengan demikian sempurnalah manusia sebagai manusia sudah beriman, kemudian dia soleh, memperbaiki orang yang belum baik, dan dia menghargai manusia sebagai manusianya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mukminun muslihun, bukan sekedar mukmin soleh. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah yaitu wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Tadi suruh jangan buat rusak. Sekarang kalau dikatakan pada mereka aminu, berimanlah kalian. Ini menarik nih. Yang tadi adalah la tufsidu, dilarang berbuat rusak. Orang-orang sekarang diajak aminu. Siapa maksudnya ya? Jadi begini, larang orang lain cegah berbuat maksiat, ajak berbuat taat. Jelas ya? Ini ayatnya nih.
La tufsidu larangan, lalu perintah. Jangan berbuat maksiat, jangan berbuat rusak, jangan mengganggu, dilarang. Lalu aminu, diperintahkan, diajak untuk beriman. Ini menarik retorika Al-Quran. Dari larangan berbuat rusak, sekarang diperintahkan untuk beriman. Yang kedua, apa korelasinya? Orang kalau sering berbuat rusak, dipertanyakan keimanannya. Bisa tangkap ya? Orang kalau sering berbuat rusak, rusak tadi merusak alam, maksiat, kan begitu ya, perlu dipertanyakan keimanannya. Makanya kata Al-Quran, aminu, aminu. Tadi larangan jangan berbuat rusak. Larangan itu ada protek supaya tak terjadi. Ada larangan karena perilakunya sudah terjadi. Jelas dulu nih. Aturan itu dibuat adalah untuk merekayasa sosial, ngatur sosial. Ada aturan yang dibuat memang supaya diprotek tidak melakukan tentang itu. Ada aturan dibuat karena sudah ada perbuatan yang sudah mau diatur itu. Bisa tegap nih. Nah, orang-orang munafik ini sudah berbuat ifsad, lalu dilarang, diajak untuk beriman. Kalau kita yang ngaku iman masih maksiat, perlu dipertanyakan posisi dan kualitas keimanannya. Makanya ayatnya aminu, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan pada Rasulullah. Karena orang-orang munafiknya itu banyak dari ahlul kitab, khususnya Yahudi, yang tidak mau menerima kenabian Nabi karena yang diharapkan tak sesuai dengan yang ditunggu selama ini. Yang kedua yaitu adalah tak percaya dan tak menerima Al-Quran, karena yang mereka mau tetap adalah kitab suci mereka yang diturunkan dulu sebelum Al-Quran diturunkan. Maka berimanlah kalian. Dengan demikian, orang beriman tidak boleh berbuat rusak, tidak boleh berbuat maksiat. Sebab karakter yang nomor 3 ini adalah diajak baik, qalu. Nah nih, tadi aminu kama amanan nasu, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang lain beriman. Cuma qalu, jawabannya nih, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami mesti beriman sebagaimana orang-orang dungu itu beriman? Bisa tangkap jawabannya nih. Diajak untuk beriman, jawabannya nyelekit. Haruskah kami beriman seperti mereka-mereka yang dungu itu beriman? Tadi menampakkan keimanan, sejatinya kafir, berbuat rusak lalu dilarang. Sekarang diajak beriman, tapi jawabannya, haruskah kami beriman seperti orang-orang dungu itu? Ini kan statement dari mereka yang sejatinya mereka tak beriman. Bisa tangkap nih? Kan mereka bantah gini, ayo beriman. Ngapain kami beriman seperti orang-orang dungu itu? Berarti kan pernyataan ini sejatinya tak disadari mereka bilang tak beriman. Jelas ya? Oke. Yang kedua adalah yang bilang aminu siapa? Padahal orang-orang munafik itu yang tahu hanya Rasulullah. Jelas nih? Pernah disampaikan dulu, yang dikasih tahu itu hanya Rasulullah. Kira-kira siapa nih?
Nah, disinilah ulama menyatakan pastinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau itu para sahabat berarti tahu orang-orang yang jadi lawan bicara itu orang munafik. Berarti di sini yang pertama diajak beriman, mereka bilang, apakah kami harus beriman seperti orang-orang dungu itu? Yang dungu siapa? Nah, itu pertanyaannya nih. Apakah kama amanan nasu, seperti manusia itu beriman? Manusia yang dimaksud siapa? Apakah Rasulullah? Perhatikan Mbak nih, ini tafsir nih. Aminu kama amanan nasu, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang itu, manusia itu beriman. Jawabannya anu'minu kama amanas sufaha. Sufahanya kan berarti manusia tadi. Jelas ya? Contoh, ayolah kalian ngaji sebagaimana jamaah as-solihin itu rajin ngaji. Yang diajak bilang, haruskah kami ngaji seperti orang-orang dungu itu? Yang dungu tadi siapa? Hah? Jamaah as-solihin. Oke. Apakah kami harus beriman seperti orang-orang dungu itu? Jelas nih. Nah, an-nas itu siapa? Kama amanan nasu siapa? Masuk. Berarti kalau yang dimaksud amanan nas Rasulullah dan sahabat, berarti Nabi juga dibilang dungu. Jelas nggak nih? Kalau bukan Nabi, berarti sebagian sahabat Nabi dibilang dungu. Kata sebagian ulama adalah yaitu dari kalangan-kalangan orang-orang Yahud ahlul kitab yang masuk agama Islam beriman, tapi kalangan fakir miskin tak punya kekuatan, dibilang dungu oleh mereka. Allah membela, ala innahum humul mufsiduna. Tidak, yang ala innahum humus sufaha'u. Oh tidak, yang dungu itu mereka. Jelas nggak nih? Ayo ngaji seperti jamaah solihin rajin istiqomah. Haruskah kami ngaji kayak orang dungu itu? Oh tidak, yang dungu itu kamu. Gitu kira-kira ya. Yang dungu itu mereka. Berarti yang bilang dungu kepada mereka siapa? Allah. Yang bilang dungu tentang sahabat orang munafik. Yang betul perkataan siapa? Orang munafik bilang amanas sufaha, Allah bilang humus sufaha. Yang dungu sejatinya adalah orang-orang munafik. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu. Yang namanya dungu tidak tahu. Jangankan tahu tentang orang memperbaiki orang, dia dungu dan tak tahu tentang dirinya, tak bisa memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita sekalipun sering dibilang lemah dan dungu, tapi Allah bilang kita tidak dungu. Jelas ya? Mungkin kita hari ini dibilang dungu, tapi Allah bilang kita orang beriman kuat, bukan orang-orang dungu. Mudah-mudahan ke depan Allah berikan nasrunnya, fathunnya kepada kita, khususnya di Indonesia, menjadi umat Islam yang kuat, kemudian sejahtera, menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur, amai daman sentosa. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.